supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, apa yang Paulus maksudkan dengan kasih karunia Allah yang telah kamu terima? Ayat kedua, saudara, Paulus menjelaskan dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya pada pasal 49. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya, sebetulnya Paulus ingin mengingatkan tentang bangsa Israel yang terbuang, yang merindukan pertolongan daripada Tuhan. Sampai Tuhan turun tangan pada waktunya. Keselamatan itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong, Israel berada dalam kegelapan. Demikian juga jemaat Korintus yang dulu adalah orang-orang kafir. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tidak mungkin mereka diselamatkan oleh darah Kristus. Saudara-saudara, karena anugerah Tuhan, orang-orang di Korintus diselamatkan. Orang-orang Korintus dilahirkan kembali. Orang-orang di Korintus diciptakan menjadi ciptaan baru. Warga negara kerajaan Allah yang harus hidup dengan standar-standar nilai kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka hidup kembali dalam standar-standar dunia yang lama, Paulus kecewa sekali. Itu berarti mereka mensia-siakan anugerah yang mereka terima dari Kristus. Saudara, ada jemaat yang seperti ini. Tapi juga kejadian seperti ini terjadi di jemaat yang sekarang. Bahkan lebih parah lagi. Ada banyak jemaat yang mensia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, Paulus adalah orang yang menyadari tentang keselamatan itu anugerah Allah. Dia mensyukuri bagaimana mungkin dia bisa diselamatkan. Kalau memikirkan hal itu hatinya tergetar. Barangkali juga air matanya menetes. Bagaimana mungkin orang sekejam dan sejahat sebusuk dia diselamatkan oleh Allah melalui penebusan putranya di kayu salib. Dia pembenci kekristenan. Dia benci tokoh yang bernama Yesus Kristus yang dianggap bidat yang sejati itu, yang radikal itu. Dia benci dengan orang-orang Kristen yang bersekutu. Dia mengejar dan menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Dia merasa itu satu kebaktian atau berbakti buat Tuhan. Itu satu pengabdian dia. Dia tidak tahu bahwa arah dia salah. Dia kejam, dia bengis. Dia begitu jahatnya. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik, saudara, dia ditangkap oleh Allah. Dia ditegur oleh Allah. Dia disadarkan oleh Allah bahwa selama ini dia seperti binatang liar yang terus memberontak kepada Allah. Seharusnya dia layak untuk dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Tapi yang mengherankan, Allah mengampuni dia. Yang jauh lebih mengherankan lagi, Allah memanggil dia menjadi hambanya, menjadi dutanya. Oleh karena itu dia menasihati jemaat Korintus dengan berkata, sebagai rekan kerja. Rekan kerja siapa? Rekan kerja Allah. Sekarang orang yang buruk itu, yang jahat itu, telah berubah status menjadi anak Allah. Telah berubah status menjadi duta Allah. Telah berubah status menjadi wakil Allah, rekan sekerja Allah yang membawa pesan daripada Allah. Tentu saja pesan ini berwibawa. Dia menasihati jemaat Korintus, jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus memberikan dirinya sebagai contoh. Dia membuat kasih karunia Allah yang telah dia terima itu tidak sia-sia di dalam dirinya. Bagaimana? Bagaimana dia membuatnya menjadi tidak sia-sia? Ayat ketiga dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Saudara, menarik sekali dia berkata sebab orang tersandung. Kami tidak akan membuat orang tersandung.
Artinya apa saudara? Kata tersandung proskopai mempunyai arti menyebabkan orang lain tersandung atau jatuh. Paulus tidak ingin itu. Dia ingin menjadi satu pelayan Allah yang justru menjadi teladan. Ditiru orang. Bukan menjadi batu sandungannya membuat orang terjatuh. Sehingga tidak bisa mengikut Yesus atau tidak tertarik pada Yesus. Dia tidak ingin dirinya dicela. Kalau orang mencela dirinya, orang akan mencela pengajarannya. Kalau orang mencela pengajarannya, orang akan mencela Tuhannya. Dia menjaga kehidupan integritinya, saudara, integritasnya. Supaya sebagai pelayan, betapapun sulit kehidupannya, dia tetap dapat dipercaya. Saudara, berapa banyak orang Kristen, majelis, hamba Tuhan yang tidak belajar untuk menjaga nama baiknya, integritasnya. Sehingga orang-orang tersandung dan tidak mau datang ke gereja dan tidak mau menjadi orang Kristen. Saudara, sejak saya menjadi pelayan Tuhan, ada banyak perkataan yang bernada seperti ini. Buat apa ke gereja, Pak? Kalau majelis gereja tingkahnya seperti itu. Aduh Pak, kalau saya cuma ke gereja akhirnya jadi seperti pendeta itu karakter saya. Waduh Pak, minta maaf, saya jauh lebih baik dari dia. Ada lagi yang berkata, orang itu Pak penipu besar. Cuma di mimbar dia kudus dan saleh. Karena pakai topeng kudus dan saleh. Setelah itu dia pemain sandiwara yang licik luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Paulus. Di dalam segala hal dia jaga integritasnya. Supaya dirinya sebagai pelayan Tuhan tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, apalagi dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak ada terang, dalam keadaan orang membutuhkan terang. Kalau orang berjalan dalam kegelapan seperti orang buta, lalu ada batu yang menyandungnya. Kecewa bukan? Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan, kebingungan. Orang menjerit kesusahan, yang dibutuhkan bukan orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Justru menjadi teladan yang tanpa celaan. Saudara, bagaimana Paulus membuat dirinya, saudara, untuk menjadi teladan. Jauh dari batu sandungan. Saudara, kalau kita mempelajari ayat 4, kemudian ayat 5, masuk lagi sampai ayat 8. Ada 3 bagian yang saya dapati. Yang pertama, saudara, dalam keadaan yang sulit dan menderita, ia menerima dengan penuh kesabaran. Saudara-saudara, di dalam segala keadaan Paulus berkata, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, ayat 4. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat yang kelima, dalam menanggung dera dan penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dikatakan kami penuh kesabaran. Saudara-saudara, dalam kesulitan Paulus tidak emosional. Dalam penderitaan Paulus tidak mengeluh. Di dalam segala beban pelayanan yang berat bahkan fitnah, Paulus tidak kecewa kepada Tuhan. Ia tetap sabar dengan penuh kesetiaan kepada Allah. Karena dia tahu Allahnya setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu teladan. Jemaat Korintus harus melihat siapa dirinya untuk melihat siapa Allahnya. Dia dalam keadaan kesulitan dan penderitaan tetap penuh menanggung itu dengan kesabaran. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Bagaimana Paulus bisa hidup tanpa celah, saudara. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Dalam keadaan yang sulit dan penuh penderitaan, ia tetap mengasihi sesamanya dengan tulus. Saudara, dalam ayat ke-6 dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara-saudara, bagian-bagian yang kita baca itu berisi seluruhnya adalah unsur-unsur kebajikan yang Paulus lakukan di dalam Tuhannya.
Di dalam keadaan sulit yang penuh penderitaan, di dalam cacian, di dalam ancaman, dia tetap saudara melakukan kasih kepada sesamanya. Tidak berkurang sedikit pun. Inilah yang menunjukkan anak Allah yang sejati dengan anak Allah yang tiruan. Kasih bisa dikatakan di mulut lebih gampang saudara, ketika keadaan berjalan baik. Tapi kalau keadaan itu berjalan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, siapakah yang masih bisa melakukan kasih? Hanya anak-anak Allah yang sejati. Hanya orang yang tahu bahwa dirinya harus berperilaku seperti Kristus. Agar dia bisa menjadi teladan bagi semua orang di sana dan bukan batu sandungan. Yang ketiga saudara, apa yang Paulus lakukan? Untuk boleh saudara dia menjadi teladan dan bukan batu sandungan. Agar kasih karunia Allah itu tidak sia-sia di dalam dirinya. Yang ketiga, dalam keadaan yang sulit dan penuh penderitaan, dia tetap memberitakan Injil dengan bergantung penuh pada kuasa Allah. Saudara, ayat ke-7 dikatakan begini. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, dihormati atau dihina. Saudara, dengan kata lain Paulus berkata, aku tetap memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Apakah aku diserang atau aku harus membela? Apakah aku dihormati atau dihina? Aku tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah satu kebaikan, anugerah yang terbesar. Jadi Paulus membalas orang-orang yang menyerang dia dengan mengabarkan Kristus. Memberikan satu anugerah yang besar dengan menunjukkan Kristus sang juru selamat itu. Saudara-saudara, keadaan yang sulit, penderitaan dan ancaman dari musuh-musuhnya tidak membuat Paulus berhenti untuk mengabarkan Kristus dengan kuasa Allah kepada mereka. Ini berdasarkan satu hati yang penuh kasih. Tidak pernah Paulus memberikan itu dengan sia-sia. Saudara, bagaimana keadaan kita sekarang? Kalau kita ingin menghargai kasih karunia Allah dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, keselamatan Allah itu sebagai anugerah besar yang harus kita jalani dengan hati-hati, integritas, supaya tidak menjadi batu sandungan, agar nama Tuhan dipermuliakan, kita perlu mengikuti langkah-langkah Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi hidup kita jangan sampai berlalu dengan percuma. Saudara, saya teringat kisah seorang tentara ketika perang Teluk. Ada seorang bernama John, sayang sekali saya lupa marga belakangnya. Sejak dia kecil dia bercita-cita untuk jadi tentara Amerika. Saudara, setelah selesai college dia masuk bergabung dengan pendidikan militer di sana. Waktu perang Teluk terjadi pada Januari 1991, saudara, dia termasuk orang yang dikirim untuk perang Teluk. Saudara, di dalam satu penyerangan, dalam satu pertempuran, tentara Amerika di perang Teluk itu terdesak. Komandannya berkata, lari, mundur. Maka seluruh pasukan yang berada di front depan itu cepat-cepat mengambil langkah lari ke belakang dan mundur. Karena desakan tentara-tentara sekutu atau tentara-tentara, karena desakan daripada serangan lawan yang sangat berat itu dan sangat kuat itu. Namun ketika John lari ke belakang, dia melihat temannya terkurung di sana. Masuk dalam satu lubang dan tidak bisa keluar. Saudara, dengan nekat dia berlari terus ke lubang itu untuk menolong temannya. Dia bunyikan senapannya, langsung dia jalan ke sana. Dia tarik temannya keluar, tapi sebuah peluru menyarang di dadanya. Matilah John. Saudara, 5 tahun kemudian ada acara peringatan John yang diadakan oleh kedua orang tuanya. Teman-teman tentaranya banyak diundang ke sana, rumahnya penuh. Kemudian kebaktian peringatan akan meninggalnya John sebagai pahlawan yang luar biasa, yang membanggakan ayah ibunya itu diadakan. Saudara, teman yang tertolong itu pun datang.
Cuma datang dalam keadaan terlambat. Kemudian mulutnya bau alkohol. Berkata perkataan-perkataan kotor. Dan ternyata teman yang ditolong itu telah berhenti dari kemiliteran. Saudara melihat hal ini, orang tua John terkejut sekali. Dia baru tahu yang ditolong oleh anaknya itu orang seperti apa. Saudara-saudara ketika memberikan ucapan di tengah-tengah orang banyak, papa daripada John memukul dadanya dan berkata, "Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini. Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Pengorbanan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang baik. Kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang yang bisa menghargai pengorbanan itu. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang yang tidak bisa menghargai, bukankah pengorbanan itu sia-sia? Saudara, saya khawatir sekali Allah Bapa di surga memukul dadanya dan melihat engkau dan saya. Melihat kehidupanmu dan kehidupanku dan berkata, "Aku menyesal. Anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Oh saudara, itu yang Paulus tidak inginkan. Dia menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia sangat bersyukur, dia tahu dirinya siapa. Dia tidak layak menerima pengorbanan itu. Dia pantas dibinasakan di dalam murka Allah. Dia pantas menerima kematian yang mengerikan dan dilempar ke perapian neraka yang menyala-nyala. Dia pantas semua itu. Satu hal yang dia tidak pantas, diselamatkan oleh darah Kristus. Dikasihi oleh Allah yang suci dan kudus itu. Karena itu gentar hatinya ketika melihat salib Kristus. Karena itu dia terus menjaga integritasnya. Karena itu terus dia tidak ingin kasih karunia Allah itu, saudara, menjadi sia-sia di dalam dirinya. Mari kita sederap dengan Paulus. Mari kita berkata, "Aku tidak akan membiarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah aku terima itu menjadi sia-sia." Bagaimana caranya? Seperti yang Paulus lakukan dalam kesulitan dan penderitaan, bertahanlah dengan penuh kesabaran. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah mengeluh, sudah meninggalkan iman Kristennya di tengah-tengah pandemi yang menyesakan ini. Kehilangan kepercayaannya, melakukan hal-hal yang menyerempet dosa untuk mendapat penghidupan yang lebih baik. Tidak bagi kita. Kita belum separah Paulus. Yang kedinginan, yang kelaparan, yang terapung-apung, yang diancam oleh kematian dimanapun dia berada. Kita belum seperti dia. Mengeluarkan darah, dipukul, dicabuk 40 kali, kurang satu pukulan. Dibenci oleh orang banyak. Kita belum seperti dia. Apalagi kita belum seperti Kristus yang menebus dosa kita. Dia telah menerima semua kesakitan kita itu. Bahkan murka Allah yang menyala-nyala dia terimanya. Tapi mereka berdua, Paulus dan Yesus, tetap setia. Dengan penuh kesabaran menanggung penderitaan itu. Saudara, engkau dan saya tidak akan menjadi batu sandungan kalau kita dalam kesulitan apapun dengan penuh kesabaran. Tetap berani menanggung itu sebagai salib yang harus kita tanggung. Seperti Paulus dan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dan menghindari menjadi batu sandungan bagi orang lain? Saudara-saudara, kita tetap menjalankan kebajikan